Oke ya. Nah, tadi asersi apa nih selain occurrence ketika model lintas, asersi apa yang terganggu? Pisah batas, Pak. Ya, seperti apa itu penjelasannya, Bayu? Ya seperti yang FOB tadi, Pak. Misalnya FOB-nya itu FOB destination point, perusahaan jual barang, barangnya itu sampai 31 Desember belum sampai, Pak. Cuman si perusahaan sampai lintas tahun tuh barangnya itu belum sampai ke si pembeli. Tapi perusahaan di 31 Desember sudah mengakui pengiriman barang tadi sebagai pendapatan, gitu, Pak. Oke. Jadi kita udah dapat 2 asersi ya. Pertama occurrence, terus tadi 2 asersi pisah batas. Pisah batas. Lalu yang ketiga bisa juga asersi itu asersi akurasi, ya. Kalau akurasi ini ya secara umum terjadi di hampir di semua akun. Masalah kesalahan perhitungan matematis, kesalahan menjumlah dan seterusnya, ya. Lalu selain itu juga selain akurasi yaitu asersi apa itu namanya, klasifikasi, ya. Klasifikasi bisa juga ya. Yang dia bukan penjualan diklasifikasikan penjualan. Nah, kalau klasifikasi ini modusnya begini kan, misalkan pendapatan. Pendapatan itu kan harusnya di atas ya, sales gitu kan. Kemudian dikurangi ini, dikurangi sekian-sekian jadilah gross profit, ya. Kemudian kurangi beban administratif dan selling, ya. Berapa? Jadilah income before tax. Kemudian dikurangi tax, gitu kan. Temulah dia net income after tax. Nah, ketika bicara klasifikasi, bisa saja bahwa harusnya masuk ke di sini, yaitu pendapatan lain-lain, pendapatan lain-lain. Tapi sama si akuntannya diklasifikasikan sebagai sales. Dengan harapan apa? Semakin posisi pendapatannya itu semakin tinggi, semakin ke atas ya, itu menunjukkan perusahaan itu berhasil melaksanakan bisnis normalnya gitu ya. Sedangkan kalau sudah pendapatan lain-lain, misalkan dia ini tidak secakep ketika dia di kelas yang harusnya di bawah, maka bisa jadi gross profit-nya ini sudah tidak profitable lagi. Nah, sedangkan nyawanya suatu perusahaan itu adanya di gross profit. Kalau dia secara gross profit masih positif, berarti secara produk masih layak untuk dilanjutkan perusahaan itu. Tapi kalau secara gross profit aja sudah rugi, berarti produk utamanya itu nilai jualnya lebih rendah dibandingkan dengan biaya pembuatannya. Ya berarti buntung gitu ya. Berarti buntung. Tapi kalau misalkan gross profit-nya ini masih positif, kemudian di bawahnya ini ada apa namanya, di bawahnya ini masih ada beban-beban yang lebih besar gitu ya, sehingga income before tax-nya negatif gitu ya. Ini masih bisa dibenerin dengan cara apa? Efisiensi biaya administrasi maupun biaya penjualan gitu ya. Nah, bedanya di situ. Makanya isu klasifikasi menjadi penting, yaitu ketika apakah yang disajikan itu benar-benar seluruhnya merupakan sales di sini ya. Oke. Nah, itu kira-kira terkait yang sisi pendapatan. Nah, kemudian yang beban. Beban ini tadi kan kita udah bahas bahwa beban itu cenderungnya dikecil-kecilin, yaitu understate. Berarti asersi apa yang pertama kali harus dicek oleh auditor kira-kira? Kalau tadi kan keterjadian ya, kalau ini, kalau beban apa kira-kira? Kalau beban apa? Asersi pertama kali. Kelengkapan mungkin, Pak. Kelengkapan. Gimana maksudnya Tiris ya kelengkapan? Jadi biasanya kan perusahaan itu
menyajikan bebannya understate. Jadi harus diperiksa oleh auditor bahwa semua beban-beban itu sudah dimasukkan Pak ke income statement-nya agar bebannya tidak understate, Pak. Oke, maksud saya gini pertanyaan saya tadi. Kelengkapan, ya berarti ada beban yang tidak lengkap dilaporkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya si perusahaan menyembunyikan itu tadi. Dan auditor kan kita apa ya, mau mencari sesuatu kan harus tahu yang kita cari itu apa kan? Gimana kira-kira caranya menyembunyikannya? Sehingga kalau ada transaksi seperti itu, auditor harus waspada. Gimana kira-kira cara menyembunyikannya? Supaya si bebannya nggak komplit. Izin Pak, mungkin dengan memperkecil COGS Pak. Gimana caranya tuh COGS diperkecil itu? Mungkin dari harga perolehannya Pak, tidak maksudnya perhitungan COGS yang seperti dipelajari di akuntansi biaya tidak dihitung secara benar, seperti itu Pak. Nah ya caranya gimana? Kan maksudmu gini kan, di sini ada sales ya. Terus bebannya kan di sini COGS. Ini yang mau di-understate-kan gitu kan. Nah, cara meng-understate-kan ini bagaimana kan itu yang jadi pertanyaan. Caranya bagaimana? Kalau misalkan ada pembelian material nggak dicatat misalkan. Nah, sedangkan jurnalnya kan harusnya persediaan yaitu direct material pada non-payable kan. Atau kalau cash dia cash. Nah, kalau misalkan account payable nggak dicatat, nah nanti si debiturnya, ya, krediturnya atau suppliernya, dia akan komplain dong, gampang ketahuan kalau kayak gini caranya. Bisa, cuman kan ketahuan pasti. Izin Pak. Ya, gimana? Alfian mau menjawab Pak. Jadi kalau yang asetnya Pak, aset yang digunakan dalam produksi. Misalkan aset ini harusnya secara adil dinilainya itu bisa dipakai untuk 1000 unit, tapi mereka menganggap aset ini secara pencatatan bisa dipakai sampai lebih dari 1000 unit. Jadi beban per unitnya jadi lebih kecil, Pak. Oke, ya bisa ya di situ ya. Dia FOH yang sifatnya pendekatan metodologi gitu kan, penyusutan mesin pabrik gitu ya. Mesin pabrik itu kan dikategorikan ke FOH gitu kan. Ya, contoh misalkan si mesin itu diestimasikan awalnya akan bermanfaat selama 10 tahun gitu kan. Lalu ketika tahun ke-6 gitu ya, tahun ke-6 harusnya kan tinggal 4 tahun ya, harus tinggal 4 tahun. Tapi oleh perusahaan katanya ditaksir ulang dan mesin ini masih bertahan sampai bisa tahun ke-15. Gitu kan. Sehingga sisa masa penyusutannya menjadi 9 tahun. Kan gitu ya. Awalnya 4 tahun menjadi 9 tahun, otomatis beban penyusutannya dia akan turunnya hampir 100% gitu kan. Otomatis COGS-nya dia akan kecil. Kan gitu caranya. Jadi dia tidak akan main di direct material, tidak akan mungkin main di direct labor, tapi dia akan main di factory overhead. Karena ini yang bisa dimainin nih, model-model begini. Nah, itu cara yang pertama ketika mau main di COGS. Atau yang kedua, bisa juga begini. COGS itu kan rumusnya, itu persediaan awal ditambah pembelian atau produksi gitu ya, dikurang akhir.
ketemulah COGS kan gitu ya. Nah, di sini dia bisa main-main juga nih. Gimana caranya supaya COGS-nya di sini dia rendah. Nah, berarti dia gede-gedein persediaan akhir. Ini kan nyambung nih. Karena persediaan akhir ini merupakan inventory sisi neraca, maka cenderungnya dia adalah perusahaan pengen terlihat persediaannya besar. Perusahaan akhirnya, gitu ya. Sehingga dengan dia memanipulasi persediaan digedein, persediaan akhir otomatis COGS akan rendah. Gitu ya. Jadi konsistensi pemahaman prinsip dasar masing-masing akun itu akan nyambung kalau pemahamannya benar, gitu ya. Kenapa? Karena sistem audit laporan keuangan itu pendekatannya menggunakan siklus, gitu ya. Kita ngecek siklus sekarang adalah beban, misalkan, ternyata nyambungnya bisa ke inventory, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu beberapa contoh cara bagaimana supaya beban itu bisa kecil dengan mengganggu yang namanya asersi kelengkapan. Ya, kelengkapan. Oke, bisa juga yang tadi asersi cut off juga bisa. Beban yang harusnya tidak diakui, yang harusnya diakui semester ini atau di tahun ini, tapi diakuinya digeser. Bisa juga main timing gitu ya. Atau bisa juga masalah apa namanya akurasi ya, akurasi. Nah, akurasi. Ya, ini seringnya misalkan di penyusutan dan seterusnya tadi yang sudah saya contohkan. Atau bisa juga diklasifikasi, ya, diklasifikasi, asersi klasifikasi. Seperti tadi, jadi bebannya dikecil-kecilin di COGS tadi supaya terlihat perusahaan itu apa namanya gross profit-nya masih bagus. Gitu ya. Jadi tadi kalau sales-nya diklasifikasi bermasalah, pengen gede-gedein COGS, kemudian dikecil-kecilin, berarti logikanya kalau COGS-nya pengen dikecilin, banyak beban-beban yang dilempar ke bawah, gitu ya. Entah itu menjadi beban administrasi, selling, atau other expense, gitu ya. Kemudian sales-nya yang pendapatan yang seharusnya di sini ternyata ditarik ke atas, gitu. Kebalikannya. Ya, ini yang disebut dengan creative accounting itu seperti ini, gitu ya. Dan ini kalau apa namanya perusahaan yang sedang membutuhkan jasa-jasa seperti ini tarifnya luar biasa mahal. Ya. Sehingga nakalnya akuntan itu seperti ini. Jadi akuntan itu bisa menyembunyikan, bisa juga menyajikan apa adanya, karena mereka tahu teknik dan apa namanya standarnya. Gitu ya. Nah, tugas auditor itu harus bisa memahami dua sisi. Maka istilahnya auditor itu kalau sudah ngaudit yang model pendapatan dan beban, itu harus bisa think as a thief ya, berpikir seperti pencuri. Bagaimana cara menyembunyikannya? Karena tidak mungkin kita akan bisa menemukan kalau kita tidak tahu cara menyembunyikan. Nah, itu prinsip dasar auditor tuh ya. Sehingga berpikirannya harus kritis. Gitu. Oke, itu yang secara umum asersi terkait pendapatan dan juga beban. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan kasus? Oke, baik. Kalau tidak ada, hari ini yang presentasi kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, silahkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Izin share screen, Pak. Iya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk modul 8 yaitu pendapatan dan beban. Next. Sebelum kami mempresentasikannya, langkah lebih baik
memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Zasyabuddin, absen 15, kemudian Henry Nodaga, absen 16, Prakasita Puspa Sadewa, yaitu absen 24, Yeldi Data Walida, absen 28. Next. Untuk prosedur auditnya, yaitu yang pertama, menyiapkan schedule utama, yaitu kelompok kami mengindeks pada PL3. Kemudian yang kedua yaitu minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Kemudian yang ketiga, lakukan uji kewajaran atau reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan-bulan sebelumnya. Kemudian yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga, atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji, atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Kemudian yang kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Hubungkan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban operasi dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Yang kedelapan, lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya, yaitu pada indeks PL3. Next. Yang 9, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu pada indeks PL3. Kemudian 10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada indeks PL3. Kemudian untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun tersebut. Maksudnya dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut, yaitu pada aset PL3, pada indeks PL3. Untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Kemudian buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam nilai mutu audit Anda, yaitu pada indeks PL3. Yang terakhir, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Apakah terdapat pertanyaan? Kalau tidak ada, next. Tolong ditanya dulu per kelompok biar jelas ya, jadi biar presentasinya nggak formalitas saja. Ada nggak prosedur yang nggak setuju atau prosedur yang tambahan misalkan dari kelompok lain? Baik Pak, saya pertanyakan satu-satu. Oke, untuk kelompok 1, apakah terdapat pertanyaan? Belum ada, Mas. Baik, kemudian untuk kelompok 3, apakah terdapat pertanyaan? Belum, Mas. Ya, baik. Kemudian untuk kelompok 4, apakah terdapat pertanyaan? Belum ada.
Kemudian untuk kelompok 5, apakah terdapat pertanyaan? Belum ada. Kemudian terakhir untuk kelompok 6, apakah terdapat pertanyaan? Belum ada. Baik, next. Nah, tersebut merupakan tabel yang sudah diberikan data-data dari soal sebagai berikut. Dan ada beberapa asumsi dari kelompok kami yang kami lakukan dalam PPH 21 ini. Itu yang pertama, asumsi dari kelompok kami yaitu tarif PPH itu menggunakan aturan pada saat periode audit 2018. Karena untuk tahun audit untuk aturan PPH 21 tahun 2022 ini kan banyak perubahan peraturan atau perbedaan. Maka kelompok kami memutuskan menggunakan PPH 21 tahun 2018, yaitu dengan tarif pajak 0 sampai 50 juta itu 5%, kemudian 50 sampai 250 juta itu sebesar 15%. Kemudian untuk yang kedua itu kelompok kami mengasumsikan pembayaran BPJS oleh karyawan itu sudah sesuai dengan bukti pendukung. Kemudian yang ketiga, kelompok kami mengasumsikan biaya jabatan itu sesuai dengan peraturan, yaitu 5% dikali dengan total penghasilan per tahun, dengan maksimal penghasilan itu 6 juta. Kemudian dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa total PPH 21 menurut klien itu sebesar 28.580.000. Sedangkan untuk sedangkan total PPH 21 auditor itu sebesar 19.940.000. Nah, dari total tersebut terjadi perbedaan. Yang terjadi perbedaan itu ada pada DS3 dan juga Yadi. Nah, untuk DS3 sendiri ini kan seorang perempuan. Nah, dan statusnya itu kan K1 yang seharusnya itu PTKP-nya itu 54 juta bukan 63 juta. Maka karena yang menanggung PTKP kan itu seharusnya itu kan suaminya, dengan asumsi bahwa suaminya itu bekerja. Maka dari itu terjadi perbedaan, yaitu pada PPH 21 menurut kalian itu 14.167.000, sedangkan untuk auditor yaitu 12.817.000. Kemudian dari Yadi dalam PPH 21 terdapat salah perhitungan. Maka terjadi selisih yang seharusnya itu 2.923.000, tapi menurut klien itu terdapat selisih yang cukup banyak, yaitu 10.213.000. Sehingga terjadi selisih sebesar 8.450.000. Baik, apakah terjadi perbedaan? Jika ada, bisa dikonfirmasi. Untuk kelompok 1, apakah terdapat pertanyaan atau ada perbedaan? Masih belum ada. Baik, untuk kelompok 3, apakah terdapat perbedaan atau pertanyaan? Mau tanya dikit, berarti yang di S3 itu kelompok kalian pakai asumsi dia seorang istri, kemudian menggunakan PTKP 54 juta ya? Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk kelompok 4,
apakah terdapat pertanyaan atau perbedaan? Belum ada. Untuk kelompok 5, apakah terdapat perbedaan atau pertanyaan? Masih sama. Untuk kelompok 6, apakah terdapat perbedaan atau pertanyaan? Izin bertanya, itu yang di BPJS-nya iurannya itu kan kalau per tahunnya tuh 5,7%. Itu asumsi kelompok kalian itu berarti pakainya cuma yang perusahaan. Berarti yang 2%-nya udah dibayar sama pekerja sendiri. Maaf, izin untuk diulangi karena kurang jelas, Saudara Edo. Kan untuk besar iuran dari jaminan hari tua BPJS itu 5,7% dari upahnya. Nah, lalu untuk pekerja itu bayar 2% sama perusahaan bayar 3,7%. Itu di PPT kelompok kalian kan yang dihitung cuma yang 3,7% kan? Itu apa kelompok kalian pakai yang 2% itu udah dibayar sama pekerjanya sendiri gitu atau gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Edo. Berdasarkan formulir A1 yang ada di buku 1, itu iuran JHT yang menjadi pengurangan penghasilan itu hanya sebesar 3,7%. Jadi kami mengasumsikan iuran JHT yang ditanggung perusahaan itu hanya sebesar 3,7%. Kemudian besaran iuran JHT BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah itu sebesar 5,7% dari upah, terdiri dari 2% dibayarkan oleh pekerja dan 3,7% dibayarkan oleh pemberi kerja. Begitu Saudara Edo, apakah sudah bisa diterima? Oke, sudah. Makasih. Baik, sama-sama. Next. Iza, tanya lagi. Ya. Yang tadi nerusin yang tadi aku tanyain, yang katanya kelompok kalian di S3 pakai PTKP 54, tapi kenapa di perhitungan di PPT masih yang 63 ya? Oh ya, izin menjawab Saudara Haji. Karena di statusnya itu kan K1. Jadi kita mengikuti dari status tersebut. Jadi sebesar 63 juta gitu, Saudara Haji. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Pak, untuk Saudara apakah terdapat pendapat dari Bapak? Terkait yang mana? Pendapat yang Dari Saudara Haji ataupun dari Saudara Edo, Pak? Nah, sekarang benang merahnya perbedaannya ada di mana? Ke dua pertanyaan tadi. Bisa dapat.
Kalau untuk saudara Aji tadi menanyakan kenapa tidak 50 kenapa masih 63 juta, Pak? Bukan 54 juta. Kalau dari saudara Edo itu BPJS-nya untuk yang ini ya, PTKPC DS3 itu maksudnya. iya, Pak. DS3, Pak. Kalau menurut kelompok penyaji 63, kalau menurut siapa tadi? Bayu ya, Bayu. Siapa tadi? Aji ya tadi. Ya, Iya, Aji, Pak. Iya. Kalau menurut Aji berapa harusnya? Kalau lihat dari bukti potong A1 di halaman 208 buku 1, itu si DS3 itu PTKP-nya 54 juta, Pak. DS3 ya, di apa namanya? Data yang ada di soal gitu ya, maksudnya. Iya. Oke, kalau kelompok penyaji dapatnya 63 dari mana? Karena dari status dari DS3 tersebut, Pak, yaitu K1, Pak. Oke, sekarang gini, status K1 itu kalian peroleh dari mana analisisnya? K1-nya. Karena DS3 sendiri kan seorang perempuan, Pak, dan dia statusnya itu K1, Pak. Belum berkeluarga dia. Iya. Kalau Bayu tadi dapatnya di halaman berapa, Bay? Buku 1 halaman 208, Pak. Dari bukti potong itu DS3 status PTKP-nya TK0. 208 ya. Ini udah bukti potongnya ya? Iya. DS3 bukti potong. Gaji 180. PTKP-nya 54 ya. Berarti kalau PTKP-nya 54, terus seharusnya 53, kurang potong dong berarti ceritanya ini ya. Ya enggak? Karena kan yang gini, kita urai satu persatu dulu ya. Ini kan ceritanya bukti pemotongan. Berarti yang real sudah dipotong itu kan 54. Iya kan? Iya, pakai dasar 54, Pak. Pakai dasar 54. Nah, sedangkan dia seharusnya 63. Harusnya kan dia K1 karena di bukti potongnya juga nggak dicontreng sih ya. Jumlah tanggungannya K berapa harusnya kan diisi, itu nggak diisi. Oke, terus tadi si Iza dapat apa cara analisisnya sehingga menentukan itu K1? Reasoningnya apa tadi Iza? Karena kawin satu tanggungan, Pak. Kawin satu tanggungan dan tidak ada informasi dia ini ya. Saya lihat di sini PS3. Iya, berarti ini memang DS3 ini harusnya K1. Berarti ini PTKP-nya yang kurang diperhitungkan. Iya kan? Harusnya 63 tapi baru diperhitungkan di potongan itu cuma 54. Begitu. Siapa tadi? Iza. Berarti memang lebih tepat PTKP-nya itu 63. Karena kan sifatnya ini kan PPh 21 ya. PPh 21 itu pot-put ya. Pot-put itu dipotong dan dipungut. Jadi si bendahara si perusahaan ini dia kurang memungut jadinya. Iya, Pak, benar, Pak. Iya, kurang memungut kan berarti kan ya. Iya, kalau dilihat kasusnya. Dan ini bisa terjadi di ASN pun sering terjadi hal kayak gini. Biasanya hal ini terjadi karena si bendahara ini dia tidak mengupdate status WP-nya itu tadi gitu ya. Misalkan orang sudah nikah kayak di apa namanya? Kalau dulu lebih parah lagi ya. Kalau dulu sistem manual itu pegawai misalkan sebelumnya single terus dia nikah, ya kan? Kalau suami istri di instansi yang sama mudah mendeteknya. Tapi kalau pasangannya itu di instansi lain atau nggak bekerja, maka selama si pegawai tersebut tidak melaporkan kepada
Biro SDM atau HRD-nya, maka nggak akan ketahuan kalau bahwa dia sudah menikah. Harusnya kan PTKP-nya dirubah itu. Begitu juga ketika punya anak. Punya anak itu ketika data anak sudah dilaporkan ke HRD, itu kan nanti berpengaruh ke tunjangan anak dan juga PTKP-nya, gitu ya. Itu seringkali antara data antara HRD dengan keuangan, keuangan itu yang menghitung potong-potongan kayak gini, itu belum sinkron, gitu ya. Harusnya idealnya antara data HRD dengan data di keuangan ini sudah sinkronis secara otomatis, gitu ya. Tapi pada faktanya sering terjadi yang kayak gini. Jadi memang ini lebih tepat PTKP-nya si Diestri ini 63 juta. Mungkin itu Iza dan Aji ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terus ada yang lain tadi yang dengan siapa? Satu lagi ya, yang beda tadi ya. Edo Pak. Edo, kalau Edo tadi yang mana yang beda? Yang apa? Dia menanyakan JHT BPJS itu kan adalah 5,7% dari upah Pak. Kemudian perhitungan BPJS ketenaga kerjaan tahun 2022 untuk program JHT itu dibagi antara perusahaan dan pekerja. Betul. Nah, bekerja itu membayar 2%, sedangkan perusahaan itu membayar 3,7%. Nah, di PPT kelompok kami itu cuma menghitung 3,7%. Nah, itu kenapa? Kemudian apakah kelompok kami itu memakai asumsi kalau yang 2% itu sudah fix dibayar sendiri oleh pekerjanya, jadi bukan tanggungan perusahaan, gitu Pak. Oh, gitu maksudnya. Iya, jadi kalau ini kan kaitannya dengan BPJS ketenagakerjaannya. Jadi gini, kalau kita berbicara ini ada dua pendekatan ya, yaitu manfaat pasti dan iuran pasti, gitu kan. Nah, sedangkan kalau BPJS ini lebih kepada yang sebenarnya manfaat pasti, gitu kan, manfaat pasti. Tapi iurannya itu dipecah menjadi dua tadi, yang merupakan beban perusahaan dan yang kedua merupakan beban si pegawai. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sistem pemotongannya seperti apa, gitu ya. Karena yang berkewajiban membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan itu adalah si pemberi kerja. Nah, kalau tadi misalkan si pegawai kena 2% tadi ya. Iya nggak, Zah? 2% ya? Iya, Pak. 2%. Berarti 2% itu harusnya dipotong oleh si perusahaan ketika pembayaran gaji. Gitu. Jadi dia membuat dua jurnal. Jurnal ketika memotong 2%, kemudian jurnal kedua adalah pengakuan beban yang 3%, gitu kan? Baru setelah itu penyetoran kas ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada 3 jurnal, gitu loh. Nah, ini sering nakalnya adalah uang 2% yang sudah dipotong dari pegawai tadi tidak disetorkan ke BPJS, sehingga si pegawai ketika mau mengklaim haknya dia yang tadi manfaat pasti, sakit ini maka di cover begini dan seterusnya, itu tidak terlayani karena iuran belum dibayar. Begitu ya. Jadi urutannya itu ya tadi ya, ketika pembayaran gaji dipotong dulu yang 2%, kemudian perusahaan menyisihkan untuk yang 3,7 ya. Yang untuk perusahaan tadi 3,7%. Nah, iuran 5,7% ini lalu disetorkan oleh perusahaan kepada BPJS, gitu ya. Seperti itu urutan transaksinya. Jadi semuanya harus dicatat, tapi pos akunnya berbeda. Gimana Iza? Apakah sudah menjawab? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Kemudian next. Nah, sementara PPh yang telah dipotong tadi itu kan sebesar 19
Nah, sementara PPh yang telah dipotong itu sebesar 19.877. Sementara total PPh menurut auditor itu sebesar 19.940.000. Nah, maka terjadi selisih yang merupakan PPh 1 yang belum disetor itu sebesar 63.250. Maka terjadi jurnal koreksi, yaitu dari jurnal koreksi klien utama beban lain-lain terhadap utang PPh 21 itu sebesar 19.877. Kemudian no entry, jurnal seharusnya itu beban gaji terhadap utang PPh 21 sebesar 19.877.000. Utang PPh 21 terhadap Bank Lopo 19.877. Jurnal koreksinya yaitu beban gaji terhadap beban lain-lain sebesar 19.877.000. Utang PPh 21 terhadap Bank Lopo sebesar 19.877.000. Kemudian utang PPh 21 sebesar 8.640.000, gaji 63.260 terhadap beban lain-lain 8.703. Nah, atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 3 untuk jasa akuntan. Yang tadinya jurnal kliennya itu no entry, kemudian jurnal seharusnya itu beban lain-lain terhadap utang PPh 23 sebesar 400.000. Jurnal koreksinya beban lain-lain terhadap utang PPh 23 sebesar 400.000. Untuk dan terdapat juga jurnal koreksi terkait utang pajak, yaitu PPN keluaran di modul 2 dan modul 7. Untuk modul 2 sendiri, untuk penjualan sebesar 20 juta, kemudian PPN keluaran 2 juta terhadap piutang usaha sebesar 22 juta. Untuk modul 7 sendiri, bangunan dan prasarana terhadap PPN keluaran sebesar 30 juta. Baik, untuk kelompok 1, apakah terdapat perbedaan atau pertanyaan? Belum ada. Baik, untuk kelompok 3, apakah terdapat perbedaan atau pertanyaan? Aman, lanjut Mas Iza. Baik, selanjutnya untuk kelompok 4, apakah terdapat perbedaan atau pertanyaan? Belum ada. Untuk kelompok 5, apakah terdapat perbedaan atau pertanyaan? Belum ada. Kemudian untuk kelompok 6, apakah terdapat perbedaan atau pertanyaan? Belum ada. Terima kasih, Iza. Sama-sama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tata. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama mengenai perhitungan PPh badan, yaitu yang pertama untuk berdasarkan perhitungan klien itu informasinya ada di sebelah kanan ini, didapat dari buku 1 halaman 173. Untuk yang menurut auditor ini laba sebelum beban pajak, pajak penghasilan per klien itu 4,5 miliar sekian. Untuk yang menurut
auditor itu 5,355 itu didapat dari Schedule A3.1 setelah adanya koreksi terkait beban usaha. Lalu untuk beda tetap, representasi dan jamuan, per klien itu 41.965.000. Untuk menurut auditor itu 61.965.000 itu didapat dari Schedule PL3. Untuk sumbangan itu sama sebesar 21.500.000. Untuk pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final itu juga sama sebesar 9.696.765. Terkait beda temporer, yang pertama itu ada penyusutan akuntansi. Menurut klien itu 564.191.800, dan menurut auditor itu 306.242.117. Ini didapat dari perhitungan beban penyusutan di modul 7 yang terdiri dari penyusutan peralatan kantor sebesar 38.965.200, kendaraan sebesar 132.019.000, bangunan sebesar 80.250.000, dan aset tetap pembiayaan sebesar 55.007.917. Untuk penyusutan fiskal ini sama antara klien dan auditor, yaitu sebesar 494.766.858. Untuk beban sewa juga sama, yaitu sebesar 54.018.700, sehingga taksiran penghasilan kena pajaknya menurut klien itu 4.599.205.013, sedangkan menurut auditor itu 5.186.819.272. Nah, untuk beban BPH ini menggunakan tarif 25%, sehingga menurut klien itu 1.074.877.892, dan berdasarkan auditor itu 1.296.704.818. Dan terdapat PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 494.250.000, dan PPh 22 dibayar di muka sebesar 2.415. Ini akan menjadi pengurang dari beban pajak penghasilan, sehingga utang pajak penghasilan menurut klien itu adalah 580.627.892, dan auditor itu 800.039.818. Nah, pada schedule M2 itu saldo utang PPh 25 itu kan adalah 983.066.800, sedangkan berdasarkan perhitungan itu adalah 800.039.818, sehingga terdapat selisih yang harus dilakukan koreksi, yaitu sebesar 183.026.982. Nah, jurnal koreksinya adalah utang PPh 25 pada beban pajak penghasilan sebesar 183.026.982. Apakah ada perbedaan atau pertanyaan dari kelompok 1? Dari kelompok 3? Kelompok 3 sama beda dikit, tapi ya menurut kami kalian yang benar. Baik, dari kelompok 4? Kelompok 4 kami beda di laba sebelum beban pajaknya. Mungkin karena perhitungan yang modul-modul sebelumnya juga. Tuh. Baik, dari kelompok 5? Seperti kelompok 4 tadi. Dari kelompok 6? Dari kelompok 6 sama. Dari kelompok 7? Dari kelompok 7 sama. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indeks M2, yaitu schedule utang pajak,
Di sini utang pajak PPh 21 per klien itu adalah 28.568.359 dan terdapat koreksi yang telah dijelaskan oleh Iza tadi, yaitu koreksi di debit sebesar 28.517 sehingga per auditnya adalah 51.035,9. Lalu untuk utang pajak PPh 23 per kliennya itu 0 dan terdapat koreksi di kredit sebesar 400.000 sesuai penjelasan Iza tadi. Jadi per auditnya adalah 400.000. Untuk utang pajak PPh 25-29 per klien itu adalah 983.066.800 dan terdapat koreksi di debit sebesar 183.026.982 sehingga per auditnya itu adalah 800.039.818 dan PPN keluaran per klien itu adalah 17.806.803. Terdapat koreksi di debit sebesar 2 juta dan di kredit 30 juta sehingga per auditnya menjadi 45.806.503 sehingga saldo utang pajak per audit itu adalah 846.297.680. Baik, ada perbedaan dari atau pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 1? Belum ada. Jadi kelompok 3? Belum tak lanjut. Dari kelompok 4? Belum ada. Dari kelompok 5? Belum ada. Dari kelompok 6? Belum ada, Ta. Kelompok 7? Dari kelompok 7 belum ada. Oke. Selanjutnya yaitu indeks M2.1.1 ini mengenai setoran pajak PPh pajak penghasil pasal 21. Untuk informasi ini didapatkan dari bukti pembayaran pajak yang ada di buku 1. Untuk masa pajak Januari disetorkan tanggal 9 Februari 2018 jumlahnya 1.807.000 dan dilaporkan pada 9 Februari 2018. Untuk masa pajak Februari disetor tanggal 9 Maret 2018 jumlahnya sama. Untuk Maret disetor tanggal 10 April 2018 jumlahnya sama juga. Untuk April disetor tanggal 7 Mei dengan jumlah 1.807.000. Untuk masa pajak Mei itu disetor tanggal 8 Juni dengan jumlah 1.807.000 juga. Terus untuk Juni itu disetor tanggal 9 Juli dengan jumlah yang sama. Juli disetor tanggal 9 Agustus 2018 dengan jumlah yang sama. Agustus disetor tanggal 10 September dengan jumlah yang sama. Untuk bulan September disetor tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah yang sama. Oktober itu disetor tanggal 9 November dengan jumlah yang sama, dan November disetor pada tanggal 10 Desember 2018 dengan jumlah yang sama, sehingga total pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sebesar 19.877.000. Maka ada perbedaan atau pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 1? Belum ada. Kelompok 3? Belum ada. Kelompok 4? Belum ada. Kelompok 5? Belum ada. Kelompok 6? Belum ada. Kelompok 7? Kelompok 7 belum ada. Selanjutnya, ini terdapat informasi di buku 1 mengenai transaksi tentang beban. Yang pertama itu adalah berdasarkan pemeriksaan GBK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Nah, sini awalnya klien itu melakukan jurnal yaitu beban perjalanan dan akomodasi pada Bank Lopo sebesar 60 juta. Seharusnya jurnal yang dibuat itu adalah beban komisi penjualan pada Bank Lopo sebesar 60 juta dan terdapat koreksi yaitu beban komisi penjualan pada beban perjalanan dan akomodasi sebesar 60 juta. Informasi yang kedua yaitu atas pemeriksaan BPK nomor 2/11 tanggal 15 November 2018
Pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Di sini klien mencatat sebagai perlengkapan kantor pada Bank Lopo sebesar 4.500.000. Seharusnya itu dicatat sebagai beban lain-lain pada Bank Lopo sebesar 4.500.000 sehingga terdapat jurnal koreksi yaitu mereklasifikasi perlengkapan kantor ke beban lain-lain sebesar 4.500.000. Untuk informasi yang ketiga yaitu atas pemeriksaan BBM nomor 2/9 tanggal 14 September 2018 terdapat penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut, yaitu Bank Lopo pada representasi dan jamuan sebesar 20 juta seharusnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain sehingga terdapat jurnal koreksi yaitu representasi dan jamuan terhadap pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Untuk informasi yang keempat, yaitu berdasarkan pemeriksaan BPK nomor 02/01 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Dicatat oleh klien kesejahteraan karyawan di debit 10 juta dan Bank Lopo di kredit 10 juta. Seharusnya klien itu mencatat kesejahteraan karyawan pada Bank Lopo sebesar 100 juta, sehingga terdapat jurnal koreksi yaitu kesejahteraan karyawan terhadap Bank Lopo sebesar 90 juta. Apakah ada perbedaan atau pertanyaan dari kelompok 1? Belum ada. Dari kelompok 3? Kelompok 3 aman sama. Kelompok 4? Belum ada. Dari kelompok 5? Belum ada. Dari kelompok 6? Dari kelompok 6 sama. Dari kelompok 7? Dari kelompok 7 belum ada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yodi. Baik, akan saya lanjutkan. Baik, perlu diperhatikan untuk di soal di buku 1 disebutkan bahwa perlu memperhatikan juga jurnal-jurnal koreksi untuk beban dan pendapatan pada soal-soal sebelumnya dan modul-modul sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Tata untuk usulan jurnal koreksi pada modul 8. Ini juga perlu diperhatikan untuk pada modul-modul sebelumnya. Yang pertama itu untuk modul 2. Nah, mungkin teman-teman juga ingat kita pernah mencatat beban piutang tak tertagih untuk pada piutang usaha sebesar 11 juta, itu untuk mencatat beban kerugian piutang atas PT Orientasi. Selanjutnya ada di modul 3. Yang pertama, kita mencatat penyesuaian atas barang yang dicuri, itu sebesar 1.350.000 pada persediaan yang dicuri. Yang ketiga itu masih pada modul 3 ada beban lain-lain pada persediaan 11 juta untuk mencatat barang yang rusak yaitu terendam banjir. Selanjutnya ada juga beban promosi ya untuk barang-barang yang dijadikan sampel promosi. Jadi dicatat beban promosi pada persediaan 15.910.000. Selanjutnya lanjut ke modul 4 yaitu terkait kas ya. Untuk mencatat yang pertama kita mencatat untuk beban itu penyesuaian atas rekonsiliasi bank. Dicatat beban lain-lain pada bank CAB 25.000. Kemudian ada juga mencatat penyesuaian Bank Lopo, beban lain-lain pada Bank Lopo. Jadi di sini langsung dicatat jurnal koreksinya aja ya. Mungkin kalau ingin jurnal yang sebelumnya bisa dicek lagi modul-modul sebelumnya. Selanjutnya ada mencatat beban dari kas kecil, yaitu ada jadi perjalanan akomodasi, kemudian bensin, beban lain-lain pada kas voucher. Oke, next. Selanjutnya ada di modul 5. Modul 5 tentang beban dibayar di muka ya kemarin. Yang pertama ada untuk mencatat beban sewa ruko. Itu dicatat beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Selanjutnya ada untuk mencatat beban sewa ruko dengan Bapak Haryo. Itu dicatat beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.666.667. Selanjutnya untuk beban selanjutnya ada beban asuransi bangunan selama 9 bulan. Dicatat beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 11.250.000.
Kemudian ada juga beban asuransi selanjutnya untuk parabot dan peralatan kantor selama 9 bulan sebesar 900.000. Kemudian ada juga beban asuransi kendaraan bermotor untuk 7 bulan sebesar 1.750.000. Dan terakhir ada beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 5.400.000 untuk beban asuransi persediaan yang belum diakui selama 6 bulan ya. Baik. Selanjutnya ada modul 7. Modul 7 itu tentang aset. Aset. Yang pertama, untuk beban itu ada akumulasi depresiasi bangunan dan prasarana 67.250.000, 67.250.000. Kemudian akumulasi depresiasi untuk kendaraan bermotor sebesar 168.181.600. Kemudian ada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 15.489.200. Untuk kreditnya ada depresiasi beban operasi sebesar 183.670.800 dan depresiasi beban produksi tak langsung sebesar 67.250.000 untuk mencatat sewa pembiayaan kendaraannya. Selanjutnya ada beban bunga untuk mencatat reklasifikasi hutang jangka panjang, yaitu dicatat beban bunga pada hutang sewa guna usaha jangka panjang sebesar 9.327.000. Selanjutnya masih di modul 7 ada mencatat kapitalisasi aset, yaitu peralatan kantor pada beban lainnya sebesar 9.890.000. Kemudian dicatat juga ada beban penyusutan pada aset tetap pembiayaan sebesar 55.707.917. Oke. Jadi ada untuk beban-beban lainnya, itu tadi jurnal-jurnal koreksi sebelumnya. Mungkin dari kelompok-kelompok lain ada yang mungkin ada tambahan atau ada yang perbedaan. Silakan. Dari kelompok 1 apakah ada perbedaan atau ada yang mau ditambahkan? Kelompok 1 sama. Sama. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 aman ya. Sama. Sama ya. Oke, makasih. Selanjutnya kelompok 4 apakah ada perbedaan atau mau ditambahkan? Kelompok 4 masih sama. 4 masih sama. Selanjutnya kelompok 5. Masih sama. Kelompok 6. Masih sama. Kelompok 7. Kelompok 7 masih sama. Oke, terima kasih semuanya. Oke, next. Baik, dari jurnal-jurnal tadi, ini kita masuk ke schedule PL3, schedule utamanya. Jadi PL3 ini untuk profit and loss ya, beban dan pendapatan. Jadi yang pertama itu ada gaji. Tadi sudah dicatat, sudah dijelaskan jurnalnya oleh Tata tadi untuk yang beban gaji tadi ya. Ada tambahan di debit 19.877 dan juga ada tadi dicatat sebentar dulu. Ada yang pencatatan utang PPH tadi, ada gaji yang di debit sebesar, beban gaji yang di debit sebesar 63.250. Jadi ditambahkan menjadilah di sini 19.940.250. Selanjutnya ada kesejahteraan karyawan. Tadi kan dicatatnya yang pas Tata jelasin ada kesejahteraan karyawan 100 juta, tapi ternyata dicatat 10 juta. Jadi kurang 90 juta dicatat di sini. Kemudian ada beban promosi itu dicatat 15.910.000. Kemudian ada perjalanan dinas dan akomodasi yang sebesar 30.000, tadi ada jurnalnya di sebelumnya. Kemudian ada 60.000 ini di kredit, tadi dijelaskan di jurnal sebelumnya. Jadi ada salah catat ya, harusnya beban komisi penjualan tapi dicatat perjalanan dinas akomodasi. Jadi 60 juta di kredit dipindahkan ke beban komisi penjualan, di bawahnya ada 60 juta beban komisi penjualan. Baik, selanjutnya ada untuk beban bensin ada 20.000. Kemudian tadi ada juga asuransi sebesar 19.300.000, ini sudah kami tambahkan ya, sudah kami total. Kemudian ada jamuan dan representasi, tadi juga ada jurnalnya, jurnal koreksinya besar 20 juta kita masukkan di sini. Kemudian ada perlengkapan kantor,
Perlengkapan kantor ini dikredit 4.500.000. Jadi kenapa dikredit di sini? Karena keterangannya itu perlengkapan kantornya bukan untuk keperluan ini, tapi diberikan. Setelah tadi diberikan, jadi dikeluarkan, dimasukkan ke beban lain-lain ya. Dimasukkan ke beban lain-lain. Nanti dimasukkan ke debit beban lain-lain. Ya. Kemudian selanjutnya ada untuk beban penyusutan, ini sudah ditambahkan ya, ada debit sebesar 55.007.917 dan di kreditnya ada 183.670.800. Mungkin teman-teman ada yang beda nanti, tapi ini sudah kami tambahkan, jadi nanti bisa kalau ada perbedaan. Selanjutnya untuk piutang tak tertagih, ada debit 11 juta ya, tadi untuk yang di awal tadi, modul 2 tadi. Selanjutnya ada sewa. Sewa itu di total ada 6.666.667 untuk di debitnya. Kemudian lain-lain, untuk beban lain-lain ini juga sudah kami total ya. Sebesar untuk debitnya ada 16.948.000, ya kan, di kredit ada 38.470.250. Untuk yang beban lain-lain yang pertama, sebentar dulu. Beban lain-lain yang pertama itu kan tadi ada yang 1.350 ya, ada 11 juta juga tadi di awal tadi ada 11 juta, ada juga ada 48, ada 48.000, ada 50.000, kemudian ada 4.500.000 dari perlengkapan kantor tadi. Kemudian untuk yang beban lain-lain yang dikredit itu kan tadi ada yang dari gaji tadi ya, ada gaji 19.877 tadi, kemudian ada juga di beban lain-lain di modul sebelumnya, dan ada juga di modul jurnal untuk M2. Yang tadi itu sebentar, jurnal M2 tadi untuk yang bagian utang PPH ya. Utang PPH 21, gaji tadi 63.250 pada beban lain-lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Tata. Oke, selanjutnya tadi ada beban komisi penjualan sebesar 60 juta tadi yang dari salah catat tadi. Baik, inilah totalnya. Jadi untuk yang per klien ada 26.36.94.255. Kemudian ada adjustment untuk debitnya sebesar 314.822.834 dan di kredit sebesar 286.641 dan 050. Jadi untuk per audit didapat 2658.876.039. Baik, teman-teman, ada perbedaan atau ada yang mau ditambahkan? Silakan. Kelompok 1 bagaimana? Dari kelompok 1 ada perbedaan, tapi ternyata kami salah ngitung. Jadi yang benar dari kelompok penyaji. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, Haji. Kelompok 3 aman, ikut kelompok penyaji. Ya. Oke, terima kasih. Ini kelompok 4. Kelompok 4 juga ada beda di beban lain-lain, mungkin tadi kurang nambahin gitu. Beban lain-lain. Baik. Tapi sama ya. Selanjutnya kelompok 6. Kelompok 6 tidak ada. Kelompok 7. 7 masih sama. Sama. Baik. Mungkin next terlebih dahulu ya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ken. Silakan Ken. Selanjutnya untuk modul A21. Yang pertama yaitu untuk akun kas dan setara kas terdapat debit sebesar 10.831.000. Kemudian ada kredit sebesar 6.758.000. Lalu untuk saldo per auditnya menjadi 51.564.000 sekian. Lalu untuk investasi jangka pendek terdapat debit sebesar 5 juta. Lalu saldo per auditnya menjadi 1.720.000.000. Kemudian untuk akun piutang usaha terdapat penambahan sebesar 841 juta, lalu terdapat kredit sebesar 74 juta. Kemudian saldo per auditnya menjadi 12.757.973.000 sekian. Kemudian untuk piutang lain-lain terdapat penambahan sebesar 85 juta, lalu kredit sebesar 15 juta. Kemudian saldo per audit menjadi 155 juta.
Lalu untuk akun persediaan terdapat debit sebesar 23 juta, lalu kredit sebesar 28.260.000. Kemudian untuk saldo per audit menjadi 2.721.278.000. Lalu untuk beban dibayar di muka hanya terdapat kredit yaitu sebesar 25.966.000 sekian. Lalu untuk saldo per auditnya menjadi 54.033.000 sekian. Kemudian untuk aset lancar lainnya, khususnya uang muka, ini hanya terdapat debit sebesar 22.500.000. Lalu untuk saldo per auditnya sama. Kemudian untuk dividen receivable-nya terdapat debit juga sebesar 505.800.000. Lalu saldo per auditnya juga sama sebesar 5.800.000. Kemudian untuk total dari aset lancarnya itu sebesar untuk yang dari debitnya itu sebesar 993.131.000 sekian. Kemudian untuk kreditnya sebesar 149.984.000 sekian. Lalu untuk saldo per auditnya sebesar 488.149.000 sekian. Kemudian untuk investasi pada entitas asosiasi terdapat penambahan debit sebesar 30 juta, lalu pengurangan sebesar 27.300.000. Lalu untuk saldonya menjadi 425.200.000. Kemudian untuk aset tetap tidak ada. Lalu untuk harga perolehan terdapat debit sebesar 231.280.000, lalu kredit sebesar 397.007.000 sekian. Lalu saldo per auditnya menjadi 6.744.000.000 sekian. Lalu untuk total akumulasi penyusutan terdapat debit sebesar 268.520.000 sekian. Lalu untuk kreditnya tidak ada, kemudian saldo per auditnya menjadi 768.139.000. Kemudian untuk nilai bukunya terdapat debit sebesar 499.800.000 sekian. Kemudian terdapat kredit juga sebesar 397.007.000 sekian. Lalu untuk saldo per auditnya tinggal dikurangkan itu hasilnya sebesar 5.975.000.000 sekian. Lalu untuk aset lainnya dan total aset tidak ada debit maupun kreditnya. Sekian untuk indeks A21. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan untuk slide ini? Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah ada perbedaan atau tanggapan? Halo, nggak masuk kah? Kelompok 1 sama. Lagi kelas. Kemudian untuk kelompok 3, apakah terdapat tanggapan atau pertanyaan? Untuk neraca ini sama. Kemudian untuk kelompok 4, apakah terdapat pertanyaan? Belum ada. Kemudian untuk kelompok 5, Belum ada. kemudian untuk kelompok 6, bagaimana? Belum ada. Kemudian untuk kelompok terakhir, kelompok 7, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Oke, selanjutnya indeks A22. Selanjutnya pada indeks ini terdapat pada utang usaha khususnya terdapat debit sebesar 990.000, lalu kredit sebesar 8.800.000. Lalu untuk saldo per audit menjadi 1.261.000.000 sekian. Kemudian untuk utang lain-lain tidak ada, utang pajak ada debit sebesar 213.543.000 sekian. Kemudian terdapat kredit sebesar 30.400.000. Lalu untuk saldo per auditnya menjadi 468.000.000,
993.000 sekian. Kemudian pada utang sewa pembiayaan khususnya jangka pendek hanya terdapat kredit sebesar 68.480.000. Kemudian saldo peraudit juga sama 68.480.000. Kemudian untuk utang sewa pembiayaan jangka panjang terdapat debit sebesar 96.461.000, lalu kredit sebesar 9.327.000, lalu saldo per audit sebesar 16 juta. Mungkin dari kelompok lain apakah ada perbedaan? Kelompok 1. Kelompok 1 sama. Kelompok 3. Kelompok 3 beda dikit di utang pajak yang tadi. Tapi ya udah. Kelompok 4. Kelompok 4 juga beda di utang pajak. Ya. Kelompok 5. Belum ada. Kelompok 6. Belum ada. Kelompok 7. Belum ada. Oke, next. Slide selanjutnya. Yaitu untuk indeks A31 pada penjualan itu terdapat debit sebesar 30 juta, lalu kredit sebesar 180 juta. Lalu saldo per audit menjadi 42.736 juta sekian. Lalu untuk beban pokok penjualannya itu terdapat debit sebesar 58.350.000. Lalu kredit sebesar 111.420.000. Lalu saldo per audit menjadi 33.163 juta sekian. Lalu laba bruto yang diperoleh per audit sebesar 9.573.706.000 sekian. Kemudian pada beban usaha terdapat debit sebesar 314.822.000 sekian. Kemudian kredit sebesar 286.641.000 sekian. Kemudian saldo per audit menjadi 2.658.876.000 sekian. Lalu untuk laba usaha tinggal dikurangkan itu menjadi 6.914.830.000 sekian. Kemudian pada laba rugi aset tetap terdapat debit sebesar 4.629.000, kemudian kredit sebesar 5.400.000. Kemudian saldo per audit menjadi minus 3.271.000. Maksudnya itu, kemudian untuk laba rugi bagian valuta asing terdapat kredit sebesar 628 juta, lalu saldo per audit menjadi 507 juta sekian. Kemudian pendapatan bunga kredit sebesar 231.000 sekian, lalu per auditnya menjadi 9.928.000 sekian. Kemudian pada pendapatan bunga dapat kredit sebesar 30 juta, kemudian saldo per auditnya juga sama, minus 30 juta. Kemudian pada beban bunga terdapat penambahan debit sebesar 9.327.000. Kemudian per auditnya menjadi 2.110.000.000 sekian. Kemudian pada beban lain-lain netonya itu sebesar 1.559.000.000 sekian. Lalu laba yang diperoleh sebelum pajak itu sebesar 5.355.000.000 sekian. Lalu untuk beban pajak penghasilannya itu sebesar 1.296.704.000 sekian. Lalu laba neto yang diperoleh sebesar 4.058.889.000 sekian. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari teman-teman, apakah ada perbedaan? Kelompok 1. Aman.
Kalau kelompok 3 pasti beda di beban usaha ya. Ya, tapi Kelompok 4 juga. Kemudian kelompok 5, Aman. kelompok 6, Aman. kelompok 7. Kelompok 7 masih sama. Oke, next. Pada indeks A32 untuk saldo awal tahun perauditkan sekian sebesar 1.761.000.000 sekian. Kemudian untuk per kliennya 3.219.000.000 sekian. Nah, lalu untuk laba tahun berjalan itu perolehannya per audit itu sebesar 1.458.731.000 sekian. Kemudian dari per kliennya itu sebesar 3.455.000.000 sekian. Lalu untuk per audit pada akhir 2018 itu sebesar 4.058.889.000.000 sekian. Lalu untuk saldo akhir tahun itu sama semua pasti. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, 4, 5, 6, 7? Kelompok 1 sama. Kelompok 3? Kelompok 3 udah cukup. Kelompok 4? Kelompok 4 tadi beda yang tadi itu. Jadinya hasilnya yang ini juga beda. Kelompok 5? Masih sama. Kelompok 6? Kelompok 6 cukup. Kelompok 7? Kelompok 7 masih sama. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya apakah ada tanggapan khusus dari Bapak Christian terkait kami? Terima kasih. Mungkin saya komen untuk yang terakhir tadi ya. Terakhir itu kan di situ ada pare untuk laba tahun berjalan. Sedangkan tadi kan teman-teman melakukan koreksi beberapa ya, pendapatan dan beban. Harusnya itu dinetkan, kemudian menjadi kalau kalian mengkoreksi tambah pendapatan, ya berarti laba tahun berjalan harusnya di apa? Kalau pendapatannya kalian tambah di kredit, berarti labanya debit apa kredit koreksinya? Kredit, Pak. Kredit ya. Jadi harusnya begitu. Jadi setiap kali kalian mengkoreksi pendapatan dan ada mengkoreksi beban, kalian harus membuat hitungannya, dampaknya terhadap laba apa, kemudian nanti netnya itu dimasukkan ke jurnal pare ini yang di kolom debit atau kredit, begitu ya. Kemudian per audit itu juga sama ya. Ini kan masih kosong ya. Ini harusnya diisi. Yang di sini ini diisi. Ini juga diisi ya. Jadi seharusnya di sini ada koreksi berapa total koreksian pendapatan beban yang akhirnya berdampak kepada debit laba dan berapa koreksinya dampak dari koreksi pendapatan dan beban ya. Nah, kalau yang saldo awal nggak ada koreksi, sini kosong. Nah, angka yang di sini ini dicopas ke sini harusnya. Jadi dia menjadi per audit. Begitu juga yang saldo akhir. Nah, oke ya, ini ke sini udah benar, kemudian ini ke sini kan harusnya di sini ada perubahan juga. Ketika di sini ada perubahan ya, berarti koreksi terhadap akhirnya juga harus disesuaikan. Kemudian ke sini. Jadi nanti penjumlahan ke samping yaitu 3455 ditambah debit kreditnya ini sama dengan ke sini sama dengan yang ini. Ya, saldo akhir tahun 2018 ini ditambah koreksinya itu akan sama. Sehingga cross-nya ke sini hitungan dan footing-nya akan sama di kolom per audit saldo akhir 2018 ini. Ini itu ya.
Oke, mungkin kalau dari saya masukan itu aja terkait masalah format. Kalau masalah angka-angka tadi saya lihat juga sudah sesuai dan apa namanya dari kelompok lain juga tidak ada yang berbeda pendapat. Baik Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji dan juga teman-teman yang sudah memberikan tanggapannya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang perlu didiskusikan? Saya persilahkan. Izin bertanya sedikit. Silakan, Aji. Terkait itu Pak, kesejahteraan karyawan di perusahaan Pak. Sebenarnya perusahaan itu boleh nggak sih Pak membayarkan misalnya biaya pengobatan anggota keluarga dari karyawan, kemudian mencatatnya sebagai beban kesejahteraan karyawan gitu Pak? Beban kesejahteraan ya. Jadi gini, kalau kita berbicara dulu yang wajib ya. Jadi kalau yang wajib itu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, si perusahaan berkewajiban untuk membayarkan iuran ketenagakerjaan tadi, gitu ya. Nah di situ ada aturannya. Kalau di sini tadi kasusnya kan untuk pegawai 2%, perusahaan 3,7 misalkan. Nah di situ aturannya lebih detail lagi. Kalau punya anak berapa? Setahu saya yang ditanggung itu sampai anak kedua, ya. Sehingga kalau punya anak 1 berapa yang harus dibayar, anak 2 berapa, kalau masih single berapa, itu ada aturannya. Singkat kata bahwa kewajiban perusahaan itu adalah membayar iurannya, iuran ketenagakerjaan. Tapi bagaimana case-nya kalau ternyata perusahaan itu punya kebijakan lebih, ya. Contoh di beberapa perusahaan yang bagus, mereka kerjasama dengan perusahaan asuransi swasta dan iurannya ditanggung perusahaan. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh, ya. Kalau boleh, berarti masuk pos apa, gitu kan? Apakah masuk ke biaya operasional ataukah biaya lain-lain? Itu nanti yang menjadi bahan diskusi di sisi klasifikasi akun, gitu ya. Nah, tergantung dia itu menempelnya kemana, gitu ya. Misalkan nih, kalau ternyata pegawainya itu pegawai bagian administrasi, ya harusnya masuknya ke administrative expense. Kalau dia pegawai marketing, ya dia berarti diklasifikasikannya di selling expense. Tapi itu kalau analisisnya dilekatkan kepada si pegawai yang diberikan santunan tadi, gitu ya. Karena kan balik lagi kalau biaya itu klasifikasinya tergantung pemicunya. Pemicunya apa sih? Kan si perusahaan tadi bayar biaya kesehatan si keluarga pegawai. Nah, kenapa perusahaan bayar si keluarganya? Karena suami atau istrinya bekerja di perusahaan itu. Nah, dia bekerja di perusahaan itu sebagai apa? Oh, tenaga marketing. Berarti bisa disimpulkan bahwa perusahaan membayar biaya pengobatan keluarga si marketing tadi karena ada fungsi marketing, gitu ya. Nah, kalau pemahamannya menggunakan pemicu biaya seperti itu, maka dia lebih pas dikategorikan sebagai selling expense, meskipun dia tidak terkait dengan aktivitas penjualan, gitu ya. Tapi kan perusahaan ngasih dia karena si suaminya itu melakukan aktivitas penjualan. Itu paradigma kalau menggunakan pemicu cost-nya. Pemicu si pegawainya tadi. Atau yang kedua, yang lazim ya. Yang lazim dipakai itu yang kedua adalah ketika tadi kan makanya sifatnya indirect ya. Tadi kan begini. Kalau kita analisis tadi kan misalkan di sini ada perusahaan, terus di sini ada karyawan, terus di sini ada keluarga karyawan. Terus ini sakit, akhirnya ke rumah sakit. Ya kan? Terus rumah sakit ini kemudian ada bill, gitu kan. Nah, kalau misalkan yang sakit si pegawai ini, gitu ya, misalkan dia pakai marketing, maka ini sifatnya hubungannya direct, gitu kan. Marketing dia, ini bisa langsung dia catat sebagai selling expense. Apalagi kalau ternyata kan kesehatannya di cover apa ya? Kesehatan selama dia bekerja, gitu. Kalau ternyata dia habis melakukan tugas marketing, kecapean, kemudian sakit. Nah, kemudian keluar biaya pengobatan. Berarti keluarnya biaya pengobatan itu karena aktivitas marketingnya tadi, gitu ya. Tapi sifatnya direct. Tapi ketika si keluarga manajer marketing itu ditanggung, maka ke sini hubungannya direct. Tapi perusahaan menanggung ini adalah indirect. Ya, berarti kalau dari sisi isu pemicu biaya, untuk dikategorikan ini sebagai selling expense, nah ini yang menjadi debatable. Kan si ini sakit bukan karena si suaminya ini melakukan pekerjaannya, gitu ya. Nah, ini akan debat panjang. Sehingga apalagi kalau ditarik ke sini, ini jauh lagi, ya indirect juga. Nah, intinya pengklasifikasian itu adalah tergantung pemicunya, pemicu biaya itu terjadi apa. Nah,
Kalau ternyata sifatnya sudah kebanyakan indirect begini, maka dia bisa dimasukkan ke dalam biaya lain-lain. Dia bukan biaya operasional, tapi biaya lain-lain. Ini yang paling ekstrim ya. Jadi kalau kita klasifikasikan biaya itu yang pertama HPP, gitu kan? HPP ini untuk pembentuk gross profit. Kemudian di bawahnya operational expense, ya. Ini untuk membentuk income from operation, gitu ya. Di bawahnya ada dua, ada administratif, ada selling expense. Terus di bawahnya, nah di sini ada satu lagi yaitu other operational sini. Nah ini tujuannya untuk membentuk income from operation. Kemudian di sini ada other expense. Nah, ini untuk membentuk yang namanya income, net income before tax, gitu ya. Kemudian terakhir adalah net income after tax. Nah, yang menjadi perdebatan untuk biaya kayak tadi, kalau di HPP jelas nih nggak mungkin, nggak ada kaitannya dengan produk dia kan. Paling nanti paradigmanya atau debatable-nya adalah apakah akan dimasukkan ke sini sesuai dengan karakter pegawainya tadi, penugasan pegawai, atau dimasukkan di pool jadi satu di sini, other operational expense, atau dia turun ke sini, other expense. Kalau dia masuk ke sini, konsekuensinya dia akan mempengaruhi ini, ya, income from operation, otomatis dia akan turun. Ya, tapi kalau dia ininya nggak mau turun, berarti akan diklasifikasikan di other expense, sehingga net income before tax-nya yang akan turun. Nah ini yang memang menjadi diskusi yang panjang, harus dianalisis case per case-nya seperti apa sih kebijakan si perusahaan itu, gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu, Aji. Karena kan inilah yang dimaksud dengan pendekatan akunting sekarang substance base itu seperti ini. Jadi kita lihat dulu transaksinya, kita tarik benang merahnya, baru kita tandingkan dengan standar yang ada. Oke, itu Pak, Bayu kira-kira. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Ada yang lain? Silakan. Jadi itu ya, selain jurnal koreksi pun ternyata mereklas suatu beban, mereklas suatu pendapatan itu dampaknya bisa luar biasa. Apalagi ini kasusnya kalau perusahaan itu menetapkan kebijakan bahwa pemberian bonus itu berdasarkan misalkan kalau gross profit-nya naik gitu. Jadi kalimatnya bukan net income, tapi dibagi nih bonus untuk bagian produksi akan dinaikkan kalau gross profit naik. Gitu kan? Berarti dia akan mati-matian untuk melakukan efisiensi biaya produksi, gitu ya. Atau misalkan digabung, bagian marketing dan bagian produksi akan diberikan bonus jika gross profit naik. Nah, berarti dari sisi marketing dia akan mati-matian untuk menaikkan sales, penjualan. Kemudian sisi produksinya akan mati-matian untuk mengefisienkan biaya produksinya atau HPP-nya, gitu ya. Bisa jadi seperti itu kebijakan perusahaan. Nah, kalau intinya bahwa si bonus itu tadi disesuaikan dengan pemicunya apa sih, gitu ya. Nah, kalau kebanyakan di perusahaan, terutama di BUMN itu sifatnya masih umum, net income, gitu kan, atau net income before tax. Jadi masing-masing pihak itu akhirnya saling klaim keberhasilan net income itu karena siapa, gitu. Karena produk yang bagus, ataukah karena marketing yang jago, gitu ya. Sebaik-baiknya produk kalau nggak dimarketingin ya nggak laku. Tapi sebaik-baik marketing kalau produknya nggak bagus ya nggak laku juga gitu. Nah ini yang sering terjadi klaim antara bagian marketing dan juga bagian produksi, gitu ya. Nah itulah asersi klasifikasi itu menjadi penting, dampaknya ke situ bagi si auditor. Ya. Sehingga bagi pengguna laporan keuangan itu juga menjadi penting. Kemudian tadi yang masalah timing pengakuan pendapatan beban itu juga sangat penting. Itu yang terjadi kemarin di PT Garuda ya. PT Garuda itu kontraknya jangka panjang, tapi diakui semuanya di awal pendapatannya. Nah, makanya isunya adalah too early revenue recognition yang dilakukan oleh manajemen, gitu ya. Lalu sering juga terjadi di persentase penyelesaian pekerjaan. Misalkan perusahaannya itu perusahaan kontraktor bangunan, gitu ya. Kemudian dia sudah menerima pembayaran per 31 Desember itu 50% dari nilai kontrak. Misalkan ya, kalau saya ilustrasikan, ini perusahaannya misalkan saya sebut aja perusahaan ABC. Nah, perusahaan ABC ini perusahaan konstruksi ya. Dia per 31 Desember ternyata dia
sudah menerima uang itu senilai 50% dari kontrak. Cash ya. Tapi ternyata persentase pekerjaannya, fisik pekerjaan itu baru mencapai 35%. Nah, seringkali bagian accounting akan mengakui 50% ini sebagai revenue-nya dia. Gitu kan. Sedangkan harusnya nggak begini kan. Kalau emang dia cash, berarti jurnalnya kan cash gitu kan. Pada revenue gitu kan. Pada unearned revenue gitu kan. Unearned-nya berapa? Di sini 15%. Di sini 35%. Kemudian cash-nya 50% dari kontrak ini ya. Nah, ini nanti masuk ke sisi aktiva-nya neraca, itu kan ya. Kemudian revenue-nya ini akan masuk bagian laba rugi, kemudian dari laba rugi ini akan masuk ke net income, ya. Kemudian net income ini akan masuk ke bagian RE dari neraca, sisi pasifa, ya, pasifa di neraca. Yang unearned ini akan masuk sebagai apa? Sebagai utang, ya, sehingga pasifa juga, tapi dia unearned revenue, gitu ya. Sehingga ujungnya adalah yang masuk ke sisi aktiva neraca cuman sebesar 50%, tapi kontra akunnya yang berupa retained earning itu, ya, itu adalah tadi yang 35%, sisanya 15% masih utang, gitu. Dampaknya ke situ hanya gara-gara masalah pengklasifikasian. Tapi kalau semuanya 50% diakuinya sebagai revenue, ya otomatis ini nggak muncul nih utang ini. Langsung ke RE. Bahkan ini bisa berpengaruh ke nilai dividen gitu ya. Dividennya kan pasti terpengaruh. Kalau dividen dibayar di tahun berikutnya, utang dividen juga berpengaruh. Jadi dampaknya kemana-mana. Hanya karena masalah pengklasifikasian tadi harusnya diklasifikasikan sebagai unearned revenue atau pendapatan diterima di muka, tapi sudah dicatat sebagai revenue. Itu dampaknya bisa ke kemana-mana. Ini akan bermasalah ketika misalkan di tahun berikutnya si ABC ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dan dia mentok hanya bisa menyelesaikan 40% fisik gitu kan. Nah, sehingga 10%-nya itu harus dikembalikan, bahkan kena denda dan lain-lain ke si pemberi kerja. Sehingga dividen yang sudah dibagikan di tahun sebelumnya itu ya nggak ada kasnya, wong ini malah kena denda gitu loh. Jadi dampaknya ke situ ya, masalah mengklasifikasikan suatu akun dan juga masalah asersi cut off. Oke, mungkin itu sedikit pendalaman materi praktek dan implikasi dari asersi itu tadi supaya lebih mudah kalian pahami. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya persilakan. Belum ada? Baiklah, kalau misalkan belum ada, dan nanti misalkan kalian sambil review-review lagi materi, kalau ada hal-hal yang kira-kira masih membingungkan, silahkan di notes di dalam grup WA, dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu untuk yang kedua, seharusnya minggu depan tanggal 22, kalian kan harusnya ada mata kuliah umum ya. Itu infonya untuk kuliah umum itu digeser ke tanggal 29. Digeser ke tanggal 29, lalu perkuliahan di pertemuan terakhir digeser ke minggu depan. Gitu ya. Digeser ke minggu depan. Jadi intinya kalian kuliah umum di tanggal 29, kemudian yang jadwal perkuliahan di minggu terakhir digeser ke minggu depan. Nah, lalu kita kan akan masih ada satu utang ya kalau nggak salah ya. Mas, utang 1 kali pertemuan, Christine. Benar, Pak. 1 kali lagi. Nah, minta tolong nanti Christine koordinasikan dengan sekretariat. Apakah kekurangan perkuliahan kita itu harus kita agendakan di minggu depan itu, yang antara tanggal 18 sampai 22, sehingga minggu depan kita harus 2 pertemuan, ataukah bisa kita selipkan di minggu terakhir, pada waktu perubahan jadwal kuliah umum. Itu ya, minta tolong itu dipastikan supaya saya enak ngatur jadwalnya. Oke, baik. Demikian perkuliahan kita hari ini, kita cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman sekalian dan juga buat saya pribadi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Selamat berakhir pekan dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama.